Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita di kitab yang baru, yaitu di kitab Mika yang disampaikan oleh Pastor Jason. Kitab ini juga memarahi orang. Dulu kan waktu membahas kitab Mika di tahun 2002 2020 pada saat di pandemik dan sangat merasakan seluruh bumi berdosa dan menghadapi penghakiman, dan sampai sekarang di tahun 2025 tahun 2005 tidak merasakan separah di masa pandemik, sebab kita bisa dengan kebaktian fisik seperti di kitab Mika waktu nubuat itu datang. Puluh tahun kemudian Israel Selatan dibinasakan oleh Asyur. Setelah kerajaan utara dibinasakan, maka gentarlah di kerajaan sebelah selatan di zaman Raja Hizkia. Sesungguhnya nubuat Mikah itu benar. Jadi mulai di situ ada membawa pemulihan rohani yang dimulai dari Mika. Mika adalah juga merupakan satu langkah nubuatan. Sebelum perkara terjadi, semua akibat telah disampaikan dan segala perkara. Dan di masa ini kita pun harus merenungkan kitab Mika. Banyak perkara seperti akan terjadi tetapi belum terjadi. Di situ ada banyak masalah ini sepertinya belum membawa pertobatan. Mungkin sementara waktu perkara akan terjadi dan semua baru kembali melihat apa yang disampaikan oleh nubuatan itu benar-benar nyata. Bagi kita ini yang harus kita perhatikan dalam merenungkan kitab Mika. Ayat pertama, dengan latar belakang ini, yaitu firman Tuhan datang kepada Mika orang Masyaret pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, Raja Yehuda. Ini menggunakan latar belakang kerajaan di sebelah selatan. Pada saat ia menyampaikan nubuatan ini, dia juga berkenaan dengan tentang Samaria dan Yerusalem. Pada zaman itu Yotam yang menjadi raja. Dan pertama mereka yang Yotam dengan Hizkia, mereka raja yang melakukan benar yang di mata Tuhan, sedangkan Ahaz melakukannya jahat di mata Tuhan. Dikatakan dalam keagamaan sepertinya zaman yang turun naik. Salah satu di pihak yang benar, satunya di pihak yang tidak benar. Seperti kita manusia pun sama. Sebentar kita ingin mendekat pada Allah, mengejar Allah, dan kemudian sementara kenyataan sangat penting, maka kita menyampingkan kepercayaan kita. Di masa itu, dalam masa demikian Allah mengangkat Mika
Dan Mika sebelumnya adalah kitab Yunus. Ada satu kespesialan. Yunus dia menubuatkan Niniwe akan menghadapi penghakiman setelah 40 hari, maka runtuhlah Niniwe. Jadi dari raja sampai pejabat-pejabat, bahkan kambing domba pun, mereka semua berbalik bertobat, dan pertobatan ini menunda akan penghakiman. Penundaan tentang penghakiman pada saat mereka bertobat membawa kita sampai sekarang dipadukan dengan kitab yang akan kita baca ini, kitab Mika, yaitu pada saat Asyur mereka bertobat, dia tidak menjajah kerajaan yang lain. Di masa itu bagi kerajaan selatan adalah masa yang damai di sekitar 40 tahun. Di saat itu, setelah mereka 40 tahun kemudian, kerajaan Asyur kembali, mereka bangkit untuk menjajah negara yang lain, kemudian membinasakan kerajaan utara, kemudian selatan. Setelah kerajaan selatan menjadi kekayaan baginya, dalam sejarah terus terjadi demikian. Pada saat pertabutan Asyur, pada saat mereka kembali mengarah pada dunia, dan kerajaan utara selatan berurutan menghadapi penghakiman dalam waktu yang demikian, maka Allah di situ mengangkat Mika. Mika artinya siapa yang seperti engkau. Siapa yang seperti engkau? Allah kita Allah yang bagaimana? Yang ini yang harus diungkapkan di seluruh kitab Mika. Poin yang pertama ayat 1 sampai dengan 7. Kita lihat di ayat kedua. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Di sini memberikan tema kecil di sini. Poin pertama, Tuhan menjadi saksi terhadap kamu. Allah itu adil. Allah itu kudus. Ya, manusia di hadapannya tidak ada yang sempurna. Ya, tentu dia akan menyatakan segala permasalahan kita. Tetapi di sini memperjelaskan bahwa Tuhan akan menjadi saksi terhadapmu dari bait sucinya. Di ayat ketiga, sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempat dan turun berjejak di atas bukit-bukit. Tuhan meninggalkan bait sucinya. Di sini turun, keluar. Dalam terjemahan berjejak di atas bumi. Allah keluar dari bait-Nya. Boleh diterjemahkan dia meninggalkan bait-Nya. Allah meninggalkan bait-Nya. Kemudian di situ menjejak di atas bumi, menghakimi bumi. Seperti dikatakan, pada saat bangsa-bangsa mengadakan persepakatan, mereka tidak mencari Allah.
mereka mencari negara yang kuat untuk melindungi mereka. Di zaman itu, Asyur bangkit. Kerajaan utara mulai gentar. Kemudian kerajaan utara bekerja sama dengan Aram. Mereka tidak mencari Allah, tetapi mencari yang dilihatnya lebih kuat untuk mencari Arab untuk melawan Asyur. Sebab mereka takut Asyur menginjak mereka, merasa Asyur sangat kuat. Memang Asyur masa itu sangat kuat. Pada saat kerajaan Israel Utara bekerja sama dengan Aram, kemudian berkata kerajaan Selatan, maukah kita bekerja sama, bersepakat untuk melawan Asyur? 3 negara kita bersekutu bersama untuk melawan Asyur, agar jangan sampai Asyur menindas kita. Tetapi kerajaan Selatan tidak mau ikut persepakatan ini. Maka Arad juga kerajaan utara, maka terlebih dahulu untuk menyerang kerajaan selatan. Dalam situasi yang demikian, Allah keluar dari baitnya dan di situ berkata, aku mencicak di atas bumi, aku akan melakukan pembalasan di atas bumi, bumi di bawah kakiku. Maka sifat Allah, rupa Allah yang terpenting di sini adalah keluar dari bait yang kudus. Perkara keluar dari bait yang kudus, permasalahan timbul dari bait yang kudus, dan perkaraan yaitu dalam kepercayaan mereka timbul masalah, maka Allah meninggalkan mereka. Pada saat Allah keluar di ayat keempat, lululah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Seperti turun di gunung Sinai, seluruh gunung ditutupi asap, semuanya luluh. Allah berbuat demikian. Mengapa hendak berbuat demikian? Sebab di ayat kelima, semua ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Semua perkara ini terjadi dari Samaria. Dimulai pada saat kerajaan Salomo yang terpecah menjadi kerajaan utara dan selatan. Kerajaan utara Yerobeam, mereka khawatir untuk mereka pergi ke sebelah selatan menyembah Allah jadi, sebab dia khawatir akan ke uangnya, sebab kamu menyembah di sana akan memberikan persembahan, maka juga hati rakyat akan arah para Yerusalem, maka hatinya berpikir suatu hari negara kami pun akan hancur. Jadi di situ berpikir dan berkata di sini pun ada Tuhan Allah. Jadi di situ mendirikan mezbah, ada 2 mezbah, dan dengan Betel. Jadi di situ mereka membuat sembala di situ, itu lebih dekat. Setiap pergi ke Yerusalem jarak yang cukup jauh. Jadi juga dalam 1 tahun 3 kali sangat melelahkan, dan berkata ini sudah cukup. Di sini memberikan persembahan, di situ
Yerobeam membangun berhala di situ. Dan juga di Bait Suci di situ ada imam yang melayani, dan di mana imam-imam berada, Yerobeam kemudian mencari sekelompok orang yang bukan orang Lewi untuk menjadi imam bagi mereka. Sekarang Yerusalem ada hari raya. Tidak apa-apa, kita pun menetapkan hari raya tertentu bagi kita. Sejak dari itulah kepercayaan mereka mulai terpecah. Dan di sini Allah berkata, aku hendak meninggalkan bait yang kudus dan hendak melakukan penghakiman. Jadi perkara dari Israel dimulai dari bait suci. Dan boleh dikatakan seluruh masyarakat terjadi itu dimulai dari gereja. Kalau gereja tidak berjalan di dalam kehendak Allah, maka masyarakat akan menjadi kacau. Dan kamu akan melihat di seluruh dunia akan penuh dengan kuil-kuil seperti saya melihat dalam berita. Saya melihat Presiden Amerika di Kalingnam itu merasa satu tempat yang penting. Mengapa? Sebab es sudah mulai cair dan iklim dunia semakin panas dan mungkin parah, maka mulailah di situ ada satu perusahaan muncul. Itu permulaan dari mana ada perusahaan ini, karena dimulai dari mencairnya es. Dan kita berpikir bagaimana untuk menghalangi es yang mencair ini, tapi kita haruslah mencari adalah satu perusahaan dalam lalu lintas. Dan mengapa Ukraina bisa diserang Rusia? Sebab mereka takut Ukraina masuk dalam perserikatan. Mengapa Ukraina masuk dalam Perserikatan Utara? Sebab mereka takut. Sebab Rusia, mereka takut memerangi mereka, dua negara dalam ketakutan. Dan ketakutan ini terus merambat dan terus menyala. Mungkin akan cepat segala padam, tapi ada kemungkinan akan semakin besar. Sesungguhnya semua karena didasarkan ketakutan dan tidak menyelesaikan dari akar dari permasalahan. Ini perkara di zaman kita sekarang. Di zaman Mikah pun sama. Kerajaan utara bagaimana bisa berdiri? Sebab itu didirikan oleh Allah. Pada saat didirikan, dia mulai berpegang pada manusia dengan keuangan. Awalnya memang yang diinginkan keuangan, sebab dengan demikian negara akan menjadi kuat dan mulai tidak berpegang kepada Allah dan tidak percaya kepada Allah. Dia mulai dengan Allah. Ada mulai memasang batas, dan dia membuat satu Allah yang lain yang disebut Tuhan Allah, tapi rupanya seperti lembu tuangan. Saya sangat salut sampai mereka membutakan penduduk utara. Seperti mereka tidak membaca 10 perintah Tuhan. Tidak boleh untuk
membuat patung yang menyerupai di langit, di bumi, ataupun yang di bawah langit. Semuanya mereka mengikuti Yerobeam dan menyembah berhala. Kemudian seluruh kerajaan utara menghadapi penghakiman. Dan di sini Allah mulai terhadap latar belakang dari kerajaan utara menyatakan poin yang jelas. Ayat ke-7, segala patungnya akan diremuk, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulnya semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Perkara dan munculnya di kerajaan utara dimulai karena timbulnya perkara dari bait suci. Dimulai dari perkara bait suci. Dalam segala kemat mereka mengadakan persundalan dengan berhala, maka di sini dengan diupamakan sebagai perempuan upah sundal. Mereka berzina, sebab mereka tidak mengadakan hubungan yang tetap terhadap Allah. Ini perzinaan rohani. Tetapi Mika di tempat ini, dia berkata dengan jelas apa yang ia katakan, yaitu persundalan. Apa itu artinya upah sundal? Asal kamu punya uang, aku bisa mengadakan hubungan dengan siapapun. Yang dia maukan yaitu uang, upah, tidak mau ada hubungan. Ini yang diinginkan oleh Yerobeam. Asal keuangan tetap tertinggal di sebelah utara, jadi mereka menyembahkan yang palsu, menyembah lembu tuangan, dan di dalam segalanya adalah kepalsuan sendiri, mempunyai hari raya tertentu sendiri dan juga imam sendiri. Kalau kita berpikir demikian, maka 10 perintah Tuhan pun harus diubah. Hanya di luarnya disebut dengan Tuhan Allah, tetapi sesungguhnya dia dengan Tuhan semesta alam terputus. Dia tidak mau ada hubungan yang dengan Allah yang sejati. Walaupun dia menjadi raja itu oleh karena Allah, tetapi dia tidak mau. Di sini Mika berkata, inilah upah sundal. Suatu hari nanti kamu akan dihancurkan oleh Asyur, segala harta kekayaanmu yaitu upah persundalan akan kembali kepada Asyur, tempat kuil penyembahan berhala. Dari upah sundal dikumpulkan akan kembali menjadi upah sundal. Jadi kita mohon Tuhan untuk kita merenungkan konsep dari keagamaan kita dan hubungan kita dengan Allah itu bagaimana. Apakah dengan tukar-menukar keuntungan, atau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, maka semakin bersekutu dengan Allah. Kemudian ayat 8 sampai dengan 16. Di sini poin pertama itu diutamakan tentang kepada Samaria, kerajaan utara, tapi poin yang kedua ini merujuk kepada Yehuda, kerajaan selatan. Dengan poinnya saya tengah tema untuk bisa mendapatkan kesembuhan
Ayat ke-8, Nabi berkata, karena itu aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Ini seperti satu rujukan pada saat mereka dibawa ke pembuangan keadaan mereka. Sebab ayat ke-9, sebab luka dari lukanya di sini Samaria tidak dapat sembuh untuk sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Bagi kerajaan utara mereka menyembah berhala sudah 200 tahun. Jadi di sini Allah berfirman lukanya tidak dapat disembuhkan, kerajaan mereka akan binasa, tetapi kerajaan selatan Yerusalem mereka punya permasalahan, dan permasalahan itu di mana? Dia tidak seperti dikata dedepekan upah persundalan, tetapi permasalahan mereka kita melihat ayat ke-9, sebab lukanya ini Samaria tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku Yerusalem. Permasalahan dari kerajaan selatan membawa juga pengaruh bagi kerajaan selatan. Mereka juga tidak membuat satu batas seperti di zaman Raja Yosafat, dimulai dari Ahaz dengan putri Ahaz, maka di situ perkara mulai merambat dari sini. Permasalahan tidak mengadakan hubungan dengan teman yang baik. Pertama, mereka tidak punya permasalahan, tapi karena tidak ada garis batas terhadap kepada kerajaan utara, mereka di situ menjalar ke Yehuda. Jadi kedua negara menghadapi penghakiman, tapi perkara konsep berbeda, permasalahan berbeda. Kerajaan utara mereka disebut adalah sundal, tetapi kerajaan selatan Yehuda mereka permasalahan tidak mendapatkan sahabat yang baik. Jadi maka malapetaka ini menjalar ke Yehuda sampai kepada pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Ayat ke-10, di Gad janganlah disampaikan berita, janganlah sekali-sekali menangis, biarlah gulingkan dirimu dalam debu di Bet-le-Afra. Janganlah memberi kabar terhadap Gad, memberitakan hal ini di Gad. Bet-le-Afra artinya kota debu. Maka di sini dikatakan, baiklah guling dirimu dalam debu di Bet-le-Afra. Semuanya pun ayat berikutnya juga sama. Jadi kita tidak meneliti isi dalam ayat ini, kira-kira demikian. Seperti kita di Hong Kong juga ada Bukit Singa Lion. Mungkin kita berkata di Bukit barang hartanya dirampas, maka mereka akan lebih mengerti. Seperti itu dalam meneliti Alkitab. Kerajaan utara, kerajaan seperti dihancurkan pada masa itu untuk menggunakan nama penduduk itu untuk menyatakan perkara itu. Seperti di Tinsuai sudah tidak air, itu perumpamaan. Ini satu perumpamaan. Kita tidak di sini meneliti nama-nama penduduk sini apa artinya. Yang penting
di poin ini yang poinnya harus kita tangkap, yaitu mereka tidak membuat batas terhadap Samaria. Artinya kita connect dengan siapa itu sangat penting. Bekerja sama dengan siapa itu sangat penting. Ini sulit untuk saya jelaskan yang jelas. Kalau diutarakan dengan mendalam, Yesus dia bersama dengan orang berdosa, ia mempengaruhi orang berdosa, membawa pengaruh, tetapi Yesus tidak melakukan dosa sebab dia tahu apa yang ia kerjakan. Tapi kadang kita dalam hubungan melewati batas, kita katakan ini terlalu dalam, kita jangan berteman orang berdosa nanti masuk neraka. Kerajaan utara selatan mereka dibunuh, negara selatan dibinasakan, dihancurkan negaranya sebab tidak mengadakan garis pembatasan terhadap Samaria. Jadi karena sahabatnya yang rusak ini merusaki kepercayaan mereka, agama mereka, jadi mereka tidak menyelesaikan perkara dalam mengikuti Allah dan dalam pikiran seperti kerajaan utara mereka tidak menyelesaikan tentang persundalan sehingga dihancurkan oleh Allah, dan Yahuda juga tidak membuat batas terhadap masa sehingga menjalar kepada Yahuda sehingga mereka pun ikut dihancurkan. Bagaimana dengan penduduknya, demikian juga dengan bangsanya. Jangan mungkin negara akan lewat ratusan tahun baru bisa dipulihkan. Mungkin kita manusia mungkin 10 tahun baru bisa baru bisa dijelaskan. Yang penting kita bisa terus berpegang pada Allah. Kita menemukan bahwa kita penuh permasalahan, kita mau Tuhan untuk menolong kita. Kita menyembah Tuhan Allah kita.
Tuhan, mohon hadirat-Mu menyertai kami, agar Engkau lebih banyak lagi untuk menjaga kami, sehingga hubungan kami lebih erat lagi dengan Engkau. Lewat kitab Mika, kami kembali merenungkan hidup kami, hubungan kami dengan Allah, bagaimana hubungan kami. Terlebih lagi di ayat ketiga, sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit di bumi. Di situ Allah keluar dari tempatnya, Dia berjejak di atas bukit di bumi ini. Kita sekarang merenungkan hubungan kita dengan Allah. Kita setuju? Adakah kalanya kita di sini hanya berdoa untuk keinginan kita sendiri? Mungkin waktu kita berdoa, Tuhan, aku banyak perkara, mohon Tuhan untuk menyelesaikan, mohon Tuhan memberikan sesuatu, tetapi kita tidak pernah terpikir adakah kita merindukan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, dan hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang bagaimana? Apakah kita terus minta Tuhan untuk menyediakan kita untuk mendapatkan berkat? Mohon Tuhan untuk menerangi hidup kita. Kita renungkan. Sabtu Minggu kita pun datang ke gereja seperti kita datang renungan pagi. Mungkin di dalam hati kita, bukan lewat firman-Nya, ingin mengenal Allah lebih dalam lagi. Mungkin kita takut kalau kita tidak datang ke bait suci, kita tidak diberkati dan tidak berjalan dalam berkat. Atau dengan secara upacara atau peraturan dalam keagamaan, kalau tidak saya lakukan, saya tidak merasa damai, dan merasa takut ini membuat kita salah melangkah. Mohon Tuhan, Engkau lebih dalam lagi penuh kami, agar kami menemukan hubungan kami dengan Engkau. Apakah yang tinggal di dalam yang tertinggal hanyalah karena keuntungan? Tuhan, ampunilah di dalam kami kekurangan kami. Hubungan kami dengan Allah ada kalanya hanya mengatakan tentang syarat. Saudara semua, pada saat kamu datang di dalam hadapan Tuhan, kamu renungkan berapa jauh kamu hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin kamu juga datang renungan pagi, ada orang yang memilih duduk di depan tiang atau di depan. Ada yang merasa aku seharusnya datang ke depan, tapi saya tahu saudara-saudari memilih untuk juga di lewat internet. Ini adalah menjaga jarak bagi kita dengan Tuhan. Seberapa jauh jarak kita dengan Tuhan? Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami. Pada saat kami melihat jarak kami dengan Tuhan, jarak ini, apakah kamu merasa nyaman? Kamu merasa tidak nyaman, tidak cukup, kamu ingin lebih lagi, dalam lagi, katakan kepada Tuhan. Dia akan mendengar.
Lewat undanganmu, dia akan mendekat padamu. Undanglah dia dengan telinga, dengan yang bisa didengar oleh dengan telingamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, hubungan kami akan bisa ke ini akan dibikinkan. Hubunganmu, adakah jarak dengan Tuhan? Seperti hubungan yang terpisah, yang dari jauh, apakah karena takut juga? Atau di zaman sekarang seperti agama, seperti satu yang rutin, kerutinan dalam keagamaan, tapi kita saat ini beritahukan kepada Tuhan, bukan demi uang, bukan demi keuntungan, tetapi aku hanya untuk mengasihi Engkau, Tuhan. Tuhan, berilah aku sungguh bisa fokus di hadapan Engkau. Di hadapan Engkau aku mengaku ada kalanya karena datang ke gereja merasa itu seperti tanggung jawab. Sebagai orang Kristen mempunyai tanggung jawab demikian, dan di dalam pekerjaan melayani saya punya pekerjaan. Tetapi pada saat saya terus hadir dan berpartisipasi, hati saya sepertinya menjaga jarak yang jauh dengan Engkau. Tuhan, tolong aku. Saya mengaku di dalam Engkau saya kering, saya haus. Tuhan, berilah aku agar aku semakin merindukan Engkau. Jangan hanya di dalam jiwa merasa cukup, puas, itu sudah cukup, tetapi mohon Engkau tolong aku di dalam kerajaan-Mu melihat Engkau lebih berkelimpahan dan lebih indah lagi. Dan juga aku ingin lebih lagi fokus dan untuk mencari Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, mohon Engkau perbaharui hidupku agar di dalam hidupku lebih banyak lagi mendekat kepada Engkau dan menikmati keindahan dengan Engkau. Tuhan, mohon Engkau terangi aku. Terangi hubungan aku dengan Engkau. Sungguh aku karena demi pekerjaan dan berpegang Tuhan, berpegang pada berkat dan perlindungan Tuhan, hatiku tidak banyak melihat. Saya mengira datang di hadapan-Mu dan berkata, aku mau datang mendekat pada Engkau seumur hidup, aku mau berlari kepada Engkau. Tetapi sesungguhnya pagi ini Tuhan, Roh Kudus menerangi saya apa yang ingin saya pegang. Satu hal yang sangat rendah-rendah yang hanya ku pegang adalah berkat-Mu ini, keserakahanku, ketakutanku dalam hidupku merasa tidak aman, saya merasa takut. Dan juga saya percaya dari kecil saya datang ke gereja, saya takut kalau saya tidak datang ke gereja melayani Engkau, aku tidak mendapatkan berkat. Tuhan, beri aku agar melihat di dalam hatiku yang tidak lihat. Tuhan, beri aku untuk kesempatan bertaubat, buanglah segala dalam hati penghalang hubungan aku dengan Engkau, agar aku kembali datang ke hadapan Engkau dan Engkau datang di dalam hidupku, agar aku
dalam anugerah-Mu. Berilah aku selalu untuk terus mengasihi-Mu di hadapan Engkau. Kiranya dengan kasih-Mu membakar aku dan dipikat oleh Engkau. Hatiku hanya terpikat oleh Engkau. Datang di hadapan Engkau untuk mencintai Engkau, dan di dalam itu agar bersemangat kembali. Dan dengan simpel, Tuhan mohon tolong aku. Tuhan, seumur hidup kami untuk mencintai, mengasihi Engkau. Kami hanya menyembah Engkau dan memuliakan Engkau. Seumur hidup kami, Tuhan, persembahkan bagi-Mu dan kami tidak ingkar. Seumur hidup mengasihi Engkau dan mengikuti Engkau. Bisa seumur hidup mengasihi Engkau dan mengikuti Engkau. Ya Tuhan, seumur hidup kami mau mengasihi Engkau, bukan satu rutinitas keagamaan, tetapi kami mau sungguh-sungguh ada hubungan yang benar dengan Engkau. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Tuhan Yesus, mohon Engkau tolong kami, agar hati kami mengasihi Engkau dengan segenap hati. Tuhan, kami melihat penghakiman, orang mendengar tetapi tidak mau bertobat, makan membawakan satu akibat yang fatal. Kamu melihat tangan penghakiman-Mu, maka kami takut melihat penghakiman, hati kami gemetar. Tuhan, mohon Engkau beri kami hati yang takut akan Tuhan. Kau berikan kepada kami dan hati untuk berdoa. Di ayat 8 dikatakan, karena itu hendaklah aku berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melowong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Tuhan, jangan sampai kami seperti tidak punya perasaan. Di dunia penuh dengan kegelapan dan dalam pergumulan, kami tidak dapat merasakan, melihat negara kacau, kami tidak merasakan apa-apa. Tuhan Yesus, berikan kami agar kami pun bisa berkeluh kesah. Aku melihat pekerjaan di bumi ini, Tuhan, agar kami bisa dapat kembali merasakan untuk berdoa. Mereka bukan acuh tak acuh. Tuhan, Engkau keluar dari bait suci-Mu. Tuhan, kami di sini bersama doa ingin bersatu hati dengan Engkau. Tuhan, Engkau dari bait, Engkau melihat kami dan melihat hati mengapa begitu dingin. Tuhan, kami memanggil Engkau. Beri kami hati yang mau mendengar. Beri kami hati untuk berseru. Jangan sampai kami diam. Beri kami kasih ini kepada kami. Saudara semua, mari kita berdoa. Angkat tangan kita berseru kepada Allah. Tuhan, di gereja kami, dalam pengembalaan kami, bagaimana kami melihat
yang tidak mau dengar, tidak mau mendengar. Tuhan, karena kami tidak mendengar, maka kami pun perlahan kami pun tidak datang, tidak punya jejak. Kalau kami ketua sel, berdoalah untuk anggota selmu, dan kita berdoa mohon Tuhan untuk mengembalikan mereka. Jangan biarkan mereka, kami yang bisa kita berdoa, mohon Tuhan menyembuhkan kita yang tidak mau mendengar. Mohon Tuhan telinga, mohon Tuhan untuk menolong kita ya Tuhan Yesus. Berkati anggota-anggota selmu agar Tuhan membuka telinganya, agar mereka melakukan apa yang Tuhan lakukan. Berdoa untuk anak-anak keturunanmu. Jangan mengira Tuhan akan melindungi mereka dan diberkati, tetapi kita harus berseru kepada Tuhan agar kita punya hati untuk berdoa, agar kita bisa menyelamatkan generasi yang sekarang. Tuhan, kami berseru kepada Engkau, jangan tinggalkan bait suci-Mu. Tuhan, jangan tinggalkan bait-Mu, sertai kami, tolonglah kami. Mohon Tuhan, tolonglah kami. Dalam pengembalaanmu kamu merasa tidak kuat. Kamu harus lebih banyak lagi untuk berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan, berilah kami hati pendoa bagi kami. Mohon Tuhan, Engkau ganti hati kami. Tolonglah kami Tuhan. Tuhan, berilah belas kasihan-Mu. Tuhan, berilah kami agar semua mereka punya hati yang untuk bertobat. Tuhan, telinga yang mau mendengar, dan sungguh-sungguh beri kami untuk punya hati selalu berdoa, selalu berseru kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, generasi kami berikutnya kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Mohon Engkau ampuni kami Tuhan. Kami punya telinga tapi kami tidak mau mendengar. Tuhan, kami berseru juga untuk anggota-anggota sel kami Tuhan. Engkau datang untuk membukakan telinga kami, membuka telinga anak-anak kami di generasi berikutnya Tuhan, agar hati kami diingatkan oleh Engkau sehingga Engkau terbuka. Kami tidak mau generasi kami berikut mereka tersesat lewat kasih karunia-Mu Tuhan. Mohon Engkau curahkan, Engkau Allah yang penuh banyak sabar dan kasih, agar kami kembali bertobat kembali kepada Engkau Tuhan. Kami mau kembali kepada Engkau, dan kami berkata Tuhan, kami bersedia untuk mendengar. Engkau tebuslah dan bawa kembali generasi keturunan kami, agar kami punya telinga yang mau mendengar. Bukan hanya kami tidak mendengar, kami menginginkan anak-anak kami mau mendengar. Bukan hanya kami yang acuh tak acuh. Kami tidak berani untuk menghadapi anggota sesungguhnya perkara ada di dalam kami. Tuhan, kami pada saat kami berdoa untuk mereka, mohon Engkau jangan mereka
kecewa, mereka tetap mau mendengar. Kami hanya mau akan Engkau. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu berdoa yang seperti dikatakan dalam kitab Nabi ini. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendaklah melolong seperti serigala dan meraung seperti burung onta. Tuhan, inilah gereja-Mu seperti kitab-Mu. Perasaan Nabi ini Engkau berikan kepada kami. Kami untuk bait-Mu, kami memohon kepada Engkau, ya Tuhan Allah, Engkau lah yang keluar dari tempat baiknya. Gereja ini adalah milik-Mu, adalah bait-Mu. Tuhan, bangkitkanlah, adakah pemulihan rohani kepada di Eropa, di Asia, bahkan di sana telah menjadi satu gereja yang aliran gelap ini kami satukan, membuatkan kecem bagi kami. Tuhan, di gereja kami yang di sana juga banyak akan keributan, pertikaian. Kami tahu gereja yang demikian tidak punya kekuatan untuk terus bangkit. Kami tidak seperti Engkau, Mika, siapa yang seperti Engkau. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja, mohon Engkau bantu gereja 611, bantu gereja cabang-cabang gereja Indonesia, baik itu gereja Perjanjian Baru atau gereja Mesias. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Tuhan, berilah kami kehidupan Mika Kau berikan kepada kami. Kami tidak lagi hanya berkeluh kesah kepada diri kami sendiri, tetapi untuk kerajaan-Mu dan untuk kehendak-Mu. Mohon Tuhan, ya Tuhan. Sebab kami manusia semua di hadapan Engkau adalah terbuka dan telanjang. Tuhan, bangsa ini, negara ini Tuhan, seperti ampunilah dosa-dosa kami. Dan kami gereja berdoa, gereja adakah sepenuhnya hati seperti Napra dan perasaan seperti Nabi dan pandangan seperti Nabi. Tuhan, berikan kami, gereja juga memberikan keberanian seperti Nabi, agar kami berani untuk memberitakan, agar membangkitkan hati orang banyak, bahwa mereka untuk kembali bertobat. Tuhan, berilah kami, mari kita semua kita berdoa, kita dari sebagai gereja kita berdoa untuk Amerika, Cina, Eropa. Kita berdoa untuk di seluruh dunia, sebab di sini Allah berkata, Israel pun timbul permasalahan sebab dikarenakan oleh Samaria. Dan bangsa-bangsa kalau bermasalah, baik itu Amerika bermasalah, sebab itu menimbulkan permasalahan bagi bangsa-bangsa. Kalau semua, saya percaya, berjalan dalam kehendak Allah, maka segala perang pertikaian akan berhenti. Mari kita berdoa untuk negara Amerika, Eropa, agar hati mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan, Cina ada di dalam tangan-Mu, Amerika ada di dalam tangan-Mu, Eropa dan pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat besar ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Hentikan segala suara-suara, bimbing mereka. Mereka perlu akan Engkau. Tuhan, Engkau sendiri mengurapi kami lewat para pendoa
Tim Isakar berdoa untuk bangsa-bangsa. Kau berikan terang bagi kami agar kami tahu bagaimana berdoa untuk bangsa-bangsa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Bersemangat bagi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkatimu. Orang-orang lewatmu melihat Allah kita. Tidak ada yang seperti Dia. Kekuatan, kekuasaan, kemuliaan, keadilan, kebaikan dinyatakan lewat kamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita bagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.